Kurban. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan bukti kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan dalam berkurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. Kedua, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Tuh kayak gini jadi. Nah, tumbuh sempurna. Hello guys, welcome to my channel Maisan Bergerak Tanpa Batas. Nah, kali ini saya akan mereview lapak kurban, yaitu tepatnya di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Seperti apa itu? Check it out. Ikuti saya selengkapnya. Mau ini dulu nih. Nah, ini dia guys, lokasinya guys, yaitu ada di Jalan Sawo 4, nomor Jalan Sawo 4, Manggarai, Jakarta Selatan. Nama tempat ini adalah Rizki Akikah. Jadi selain kurban, di sini juga ada akikah. Perbedaannya itu ialah kalau akikah itu bisa dilakukan kapan saja. Dan akikah itu biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, ke-21, dan seterusnya. Sedangkan untuk kurban itu biasanya dilakukan 1 tahun sekali bagi yang mampu. Hukum berkurban tersebut ialah sunnah muakkad. Nah, berikut saya akan menjelaskan. Nih, saya akan menjelaskan tentang kambing ini. Ini kambing nih, kambingnya termasuk kambing yang sehat. Nah, kita lihat nih, kalau dari banyak bergerak ini, kambing itu sehat. Beda dengan kambing yang hanya terdiam saja, tidak mau makan dan tidak mau minum. Nah, itu merupakan kambing yang nggak sehat. Nah, ini nafsu makannya juga masih kuat tuh. Kita bisa lihat dari sini nih. Kita perhatikan. Tuh, makannya banyak guys. Tuh, bisa habis loh. Kulit jagung kayak gini aja. Nah, ini kambing ini maka digolongkan sebagai kambing yang sehat.
Dan yang kedua, dia itu dari kukunya tidak ada masalah. Nih kukunya baik-baik saja, dia tidak ada melepuh sedikit pun. Nah, maka dia bisa dikatakan sehat. Berbeda halnya kalau dia melepuh itu, nah itu mesti diwaspadai, karena dikhawatirkan kalau di kuku tersebut ada bekas lepuhan itu. Nah, itu ada penyakit PMK, yaitu dikenal dengan penyakit mulut dan kuku. Tapi umumnya itu sih ya, kalau PMK itu pada kambing tuh jarang banget. Kebanyakan tuh pada sapi. Seperti yang waktu itu saya pernah lihat, ada satu ekor sapi, dan sapi itu dia lidahnya terkelupas karena memang sudah terkena virus, dan disitulah sapi tersebut digolongkan PMK, sehingga hewan kurban yang sudah terkena penyakit maka tidak sah secara syariat untuk dikurbankan. Nah, tuh guys, lihat guys, kalau kayak gini nih bisa loh sampai habis nih. Kita lihat dari nafsu makannya. Kemudian, nah ini nih buah zakar nih yang belakang sini nih. Nah, ini buah zakarnya ada sepasang. Kemudian, nah saya mau menjelaskan nih, ini matanya. Kalau mata seperti ini juga termasuk jenis hewan kurban yang sehat. Dia tidak ada penyakit di matanya seperti mengalami kebutaan. Nah, dan yang sebelah sininya nih gak mengalami kebutaan. Gak mau guys, gak mau dilihat matanya, malu-malu. Dia lagi pengen makan. Jadi saya juga ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara kambing dan domba. Nah, ini kalau kambing tuh ya ekornya naik ke atas guys. Sedangkan kalau domba dia biasanya ekornya ke bawah dan bulunya condong lebih ke keritingan, dan bulunya juga lebih tebal. Dan ada juga perbedaannya pada kambing itu ialah nih kupingnya nih panjang nih seperti ini panjang. Sedangkan kalau domba itu pendek dan dia kupingnya itu tegak. Dan kalau kambing kupingnya panjang, dia pun posisinya turun seperti ini. Nih seperti ini guys. Ada juga perbedaan daripada dagingnya. Kalau daging kambing itu biasanya ya dia memiliki bau yang sangat kuat dibandingkan daging domba, sehingga cara menyajikan daging kambing itu ialah dibungkus dengan daun pepaya selama 30 menit agar baunya cepat hilang, dan disarankan untuk tidak mencuci daging kambing, karena kalau dicuci pun baunya semakin menyengat. Berbeda dengan daging sapi, daging ayam, daging domba, dan yang lain sebagainya. Itu pun semuanya mesti dicuci untuk menjaga menjaga keamanan daripada kuman. Nih guys, perhatikan lagi nih. Makannya tuh dia sangat tinggi sekali nafsu makannya. Jadi disarankan kalau kambing lagi makan itu dia sepertinya tuh cukup 1-2 orang saja. Dia agak malu-malu kalau dilihat gitu makannya gitu guys, istilahnya. Nah, ini saya ingin menjelaskan di sini syarat-syarat hewan yang boleh dikurbankan itu ialah sapi. Yang pertama ya, pada saat minimalnya itu berumur 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Dan untuk
kambing, yaitu berumur 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Sedangkan untuk domba ialah domba itu minimal umur 6 bulan dan telah tumbuh dengan sempurna giginya seperti ini. Nih, giginya tuh kayak gini jadi. Nah, tumbuh sempurna nih gigi serinya. Tuh, kelihatan kan guys? Seperti ini. Lepas. Nah, Dia jangan. Dia pengen nonton. Bing, minum Bing. Haus ya Bing ya. Guys, lihat nih, luar biasa. Sampai-sampai dia minum khusyuk banget, makan pun juga begitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau kambingnya mukanya itu basah. Itu jangan pernah kalian berpikir bahwa kambing itu lesu, lemes, penyakitan. Enggak, belum tentu. Bisa saja kambing tersebut itu habis dimandikan dan dibersihkan. Jadi pada saat nanti sudah kering lebih kelihatan freshnya. Kambingnya aja yang pegang. Wah, udah. Lupa subscribe Channel channel Maisan Bergerak Tanpa Batas. Oke guys, sekian cukup sampai di sini dulu konten saya pada pagi hari ini. Saksikan episode selanjutnya di channel Maisan Bergerak Tanpa Batas. Dan terima kasih bagi yang telah like, comment, and subscribe di channel saya. Sampai jumpa, bye-bye.